semua. Kembali lagi di podcast Ngobayos, Ngobrol Bareng Yos, with me Marisa Silalahi. And saya, aku Cecilia. Oke, untuk anak-anak SMP yang sudah se-Bandung, mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu nih program sekolah kita. Sekolah kita sudah ngadain yang namanya kegiatan podcast. Nah, kegiatan ini adalah salah satu inovasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, nanti selanjutnya anak-anak SMP yang sudah se-Bandung atau Sobat Ngobayos boleh nih diundang di podcast kita untuk kita ngobrol bareng, bincang-bincang tentang suatu tema yang lagi seru atau yang lagi marak di kalangan remaja sekarang atau yang berkaitan dengan sekolah atau pembelajaran. Oke, dan kemudian kita mau berbincang-bincang dengan dua teman cantik kita. Ada siapa aja nih? Yuk. Halo, perkenalkan, aku Valencia Ganta Patihawian dan bisa panggil Valen. Aku dari kelas 9 SMP Yosudarso. Lalu ada. Halo, nama aku Karen Octavia Ongara, bisa dipanggil Via dari kelas 7A. Oke, nah sekarang kita mau bincang-bincang tentang perundungan atau yang sekarang lebih dikenal dengan bully. Oke, jadi di sini mungkin udah nggak asing lagi ya sama namanya bullying karena udah lagi marak banget nih, lagi ramai banget di kalangan remaja kita ini. Oke, Sobat Ngobayos, mereka berdua ini akan sharing nih ke Sobat Ngobayos, ke kita juga yang ada di sini tentang keresahan yang mereka alami tentang bullying. Oke, langsung saja ya kita ngobrol bareng dengan mereka. Halo Via dan Valen. Apa kabar nih kalian berdua? Puji Tuhan, baik. Oke, puji Tuhan. Gimana nih perasaannya diundang ke podcast kayak gini? Untuk first time. Gugup ya. Kalau dari Valen sendiri gimana? Aku sih ya gugup dan juga seneng, tapi itu di sini bisa dijadikan sebagai wadah untuk curhat gitu. Pelajaran juga Iya, ya benar. teman-teman kita semua. Oke, buat Via dan Valen, kita di sini ngobrol santai aja ya, ngobrol biasa aja. Gitu ya. Oke, ngobrolin soal bullying tadi nih atau perundungan tadi. Miss Marisa mau nanya dong, pernah nggak nih, Miss Marisa nanya Valen dulu, pernah nggak nih Kak Valen mengalami yang namanya bullying Kak? Atau menurut Kak Valen sendiri apa sih pengertian bullying itu Kak? Menurut aku ya, kalau bullying itu tuh adalah tindakan dari seseorang ataupun sekelompok yang mungkin mereka tuh merasa lebih kuat dan mereka tuh merundung si korban yang menurut mereka empuk lah untuk dijadikan sasaran karena bisa dibilang si korban itu lemah atau sendirian gitu. Oke, jadi kayak santapan hangat ya buat sekelompok orang untuk menindas si makanan tadi Ya. atau satu orang yang lemah tadi, Benar. begitu ya. Kalau dari Via gimana dulu nih pendapatnya? Perundungan tuh atau bullying kayak bercandaan tentang fisik atau kekurangan seseorang. Gitu. Kalau dari Via sendiri pernah nggak mengalami yang namanya bullying, Via? Pernah Boleh diceritain nggak tuh? waktu itu kan, zaman-zaman masih SD 2019 itu aku diajak kan jadi K-popers. Terus gimana tanggapan kamu? Apakah kamu lebih mendem atau ngadu gimana? Mendem. Lebih memilih diam. Iya, soalnya dari beberapa member keluarga juga nggak setuju aku jadi K-popers sih, kayak plastik lah, nggak pasang plastik gitu. Padahal K-popers itu baik-baik aja ya kalau misalnya kita mengetahui dengan hal yang positifnya gitu. Berarti menurut Via sendiri kalau dijuluki K-popers itu bullying? Ada bisa ya. Bisa jadi. Karena mungkin dia merasa tersakiti kali Oke, ya. gitu. Mungkin kata-kata yang dilontarkan menyakitkan mungkin ya. Oke, karena si K-popers tadi. Oke, selanjutnya nih Kak Valen dulu deh lagi. Pernah nggak Kak Valen tuh menyaksikan tindakan atau perbuatan yang bisa digolongkan sebagai bullying Kak Valen? Oh, pernah. Waktu itu tuh kejadiannya di sekolah. Ya, aku ceritain nih. Iya. Di sekolah mana nih? Di dulu atau SMP sekarang? Oh, di SMP. Oke, gimana? Jadi waktu itu kita kalau nggak salah lagi latihan paskibra ya waktu itu. Nah terus tuh ada kakak kelas, dia malak-malakin adik kelas. Tapi awalnya itu adik kelasnya nggak mau makanan ini dipinta-pinta. Cuman kakak kelasnya tutup maksa dan dia pun ngasih. Tapi setelah ngasih tuh dalam muka yang sedih gitu loh. Iya, mukanya sedih. Terus teman-teman aku bilang juga emang dia tuh kayak suka ngebully gitu orangnya.
merasa berkuasa, aku paling gede di sini Padahal kelasnya, sebagai senior seharusnya kita lebih mengayomi, yang baik ya. Iya benar. Kalau dari Via sendiri, Gimana? Pernah ngeliat cuma gimana jelasinnya? gini, pernah nggak Via itu ngelihat gitu tindakan yang menurut kamu itu ngebully nih gitu? Kalau secara ngeliat nggak pernah. Oh nggak pernah, oke. Amin. Tapi aku sendiri yang kena bully. Oh oke, tapi menyaksikan orang lain belum pernah ya? Oke. Oke, nah kalau menurut kalian nih mungkin dari Via dulu boleh ya. Nah, apakah bullying itu merupakan suatu hal yang wajar atau nggak wajar sih? Nah, terus kalau misalnya wajar, kenapa? Kalau nggak wajar tuh kenapa? Dari Via dulu. Nggak wajar soalnya itu bisa merusak mental Seseorang. seseorang. Juga bisa buat yang tadi happy, ceria, tiba-tiba murung, sedih. Ini Pengalaman banget ya. bisa kamu konsentrasi juga Oh, untuk belajar. gitu. Berarti nggak wajar ya Via ya. Kalau dari kalian sendiri gimana? Bagi orang-orang tuh mungkin udah nggak asing lagi sama yang namanya bully karena emang udah marak banget ini kejadiannya. Dan tapi menurut aku tuh benar-benar tindakan yang sangat-sangat tidak wajar. Secara ini tuh merugikan korban maupun pelaku. Ya kan, korban tuh bisa mentalnya rusak lah atau trauma atau apa. Terus pelaku tuh bisa merasa semakin puas dan mementingkan Benar, egoisnya benar. sendiri. Tapi mental pelaku juga pasti bisa lebih down lah ya. Karena Setuju. mental pelaku juga pasti kayak udah lebih lemah gitu. Ya, Setuju sih. Oke, nah selanjutnya nih Kak, dari Kak Valen lagi. Tindakan bullying seperti apa sih yang pernah Kak Valen rasakan? Atau Kak Valen alami? macam-macam bisa berbentuk. Waktu itu tuh kata-kata, terus tuh tindakan juga pernah. Kalau ke fisik gitu? Ke fisik pernah waktu itu tuh kayak dijambak-jambak. Oh gitu? Iya. Sampai segitunya? Iya, pas SD, pas SD. Oke. Mungkin mereka tuh nganggapnya bercandaan, tapi Nah, Sakit udah ya. banget gitu. Iya. Sakit ya ditarik itu apalagi cewek gitu. nah itu dia Kak, sekarang ini teh menurut Miss Marisa ya, ketika orang mau niatnya bercanda, tapi kita nggak tahu nih perasaan orang yang kita candai itu gimana. Dia terima nggak sama omongan kita, dia terima nggak sama candaan kita. Gitu mungkin karena mungkin kayak si Via tadi ya, nggak berani ngomong, nggak berani speak up, akhirnya contohnya Miss Marisa ngebully Via, tapi Via nggak berbuat apa-apa. Ya Miss Marisa pikir itu ya fine-fine aja, akhirnya si pelaku bakal terus melakukan itu ke Via gitu. Lalu kalau misalkan bully terus dilawan, bisa-bisa itu makin menjadi-jadi. Jadi biar Sebenarnya mungkin bukan dilawan kali ya, mungkin kayak lebih ke speak up gitu. Oh, kita ngobrol dulu boleh nggak kalau misalnya teman gitu. Cuman Ditegur. Gitu. Oke, kalau dari Via sendiri nih, tindakan bullying apa yang pernah kamu alami? Dan? kalau misalnya dari kamar ini nggak kelihatan aku ada kumisnya. Iya. Sempat dibilang kayak, cewek kok punya kumis sih? Oh, Nah, gitu. digituin. padahal wajar-wajar aja ya. Banyak manusia Iya, bener. pasti ada yang memiliki kumis dan Iya. lain. Bulu halus gitu ya. Ini juga cantik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih gini, dari Via dulu deh. Bagaimana sih Via kamu menggambarkan kepribadian kamu? Apakah kamu itu seseorang yang pemalu kah, atau mudah bergaul, atau pendiam, atau emosional, atau gimana? Untuk aku misalnya hiperaktif sama Kelihatan banget ya. Mungkin pas pertama kali diajak ngobrol juga Langsung nih Via. Terus apa lagi apa lagi? aku kan anak pindahan kan dari Rehoboth ke Yosudarso. Kalau misalkan anak pindahan pada umumnya kayak malu Iya, ya, benar. gitu. Untuk Kalau aku enggak begitu langsung udah langsung ngereok Bisa langsung. ngobrol. Kalau kamu Len gimana? Aku tuh pemalu dan introvert. Terus kalau di lingkungan baru tuh susah banget untuk Bersosialisasi. Tapi kalau ada orang yang ngajak aku ngomong ya, aku welcome aja gitu. Iya, kelihatan banget pas kita baru pertama Iya. kali kelas 7 ya. Diam aja Bisa, gitu ya. paling kerja kelompok doang atau apa. Berarti introvert harus ketemu extrovert Iya. ya? Kalau extrovert mah ketemu extrovert dan introvert fine-fine aja. Fine. Oke. Next Oke, Kak, Nes. selanjutnya. Nah, sebelumnya kamu pernah nggak sih mengalami bullying di luar lingkungan sekolah? Lalu kayak seperti di tempat tinggal atau di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat pernah nggak? Aku pernah
itu campnya di luar sekolah. Oh, di luar sekolah. Ya. Jadi ceritanya tuh waktu itu kan aku di camp nih cuman ada satu temen doang yang aku kenal di situ. Iya. Dan aku nggak kenal sama dia. Terus aku pengen main ke kamarnya dia, kayak cuman main doang kan. Tapi tuh teman aku ada satu orang, dia juga lumayan deket sama teman aku, dan pas aku main-main sama teman aku dia kayak nggak suka gitu. Kayak cemburu ya. Tidak menginginkan keberadaan Valen. Nah di situ tuh dia kayak mulai nyuruh aku pokoknya supaya aku ngejauh sama teman aku. Dan awalnya ya udah aku oke aja, makin lama dia kayak makin Melunjak lah ya. melunjak. Terus aku nggak mau, dia kamu kenapa nggak mau gitu, kamu harus gini, kamu harus ikutin kata aku. Di situ aku masih belum mau ngelawan. Oke. Tapi ya gitu lah. Oke. Pada saat itu apakah Valen udah paham belum kalau saat itu kamu sedang dibully? Pada waktu itu? Pada waktu itu mungkin Belum ya, karena kan baru-baru ini yang marak bullying ya, dan kita semakin tahu apa sih makna bullying itu sebenarnya. tapi udah merasa tertindas gitu sih. Iya. Waktu itu Oh. Oke. Lalu gimana nih dari Via? Pernah nggak di lingkungan luar gitu selain di sekolah mengalami tindakan gitu? Pernah. Gimana? Itu di keluarga yang kerja K-popers itu. Oh, iya. Kayak Emang DJ. nggak setuju gimana coba? Mereka kan tahunya di Korea kan banyak yang operasi plastik kan. Takut nih yang operasi plastik. Enggak begitu. Gara-gara si kubis tadi. ada orang yang bilang gitu juga sih. Ya kan standar kecantikan Korea kan tinggi. Dia banyak operasi plastik. Mereka bilang suka kok sama plastik. Penyuka plastik kayak gitu. Padahal mungkin itu kita lebih suka ke lagunya musiknya mungkin kan, ya, ya. atau ke ya secara Tingkah mereka. orang cantik dan lain-lain kan nggak apa-apa kali ya. Standar suka orang kan beda-beda juga bukan kali berarti ya. kita bakal ngikutin mereka gitu ya. Oke, menurut Via ini, bisa Marisa dulu ya Kak Agnes ya. Menurut Via nih, apa sih yang sebenarnya mendorong si pelaku itu untuk melakukan tindakan bullying terhadap Kak Via atau orang lain lah? Atau apa sih yang mendorong si pelaku bullying itu untuk melakukan tindakan bullying ke orang? Mungkin dari masa lalunya pernah dirundung terus dia kayak mendem aja. Akhirnya setelah atau udah besar gitu kan Dewasa. Dia merasa itu fine-fine aja makanya aja karena si yang ngebulinya dulu oke fine aja dia ngebalas gitu ke orang lain gitu. Tapi bisa jadi nanti ke Kak Via nih, dulu mendem-mendem aja sebagai korban bullying, nanti bakal jadi pembuli. Enggak ya? Via mah udah ngerti ya, udah ngerti tentang pembulian gitu ya. Nah kalau dari Valen sendiri gimana? Apa ya, banyak yang mereka tuh ngebully karena mereka ngelihat orang itu tuh kayaknya lebih rendah dari aku, jadi enak aja gitu loh buat diapa-apain. Terus juga mungkin mereka mau balas dendam atau gimana ya, nggak tahu. Bisa jadi. Dan bisa jadi juga untuk apa ya, memenuhi kepuasan mereka gitu. Jadi sebenarnya latar belakang dari Macem-macem ya? Iya, Macem-macem. macem-macem ya. Bener sih. Tadi satu kayak merasa dia itu berkuasa, and then ada Ya, kepahitan di masa ya, lalu, kepahitan. akhirnya dilampiaskan ketika dia udah besar ya, dewasa nanti. Atau mungkin emang dari keluarganya juga ada Nah, gitu mungkin ya. macam-macam ya berarti ya, Macam-macam. yang bisa mendorong si pelaku untuk ngebully. Oke, Kak Valen ini pernah nggak Kak Valen tuh mencari perlindungan atau melaporkan bullying yang kamu alami? Pernah waktu itu ke orang tua yang pas kasus camp itu. Oke, Aku tuh gimana? setelah camp karena nggak ada orang tua kan di situ, jadi aku pulang-pulang tuh mukanya kayak udah bete aja. Terus mamaku tanya kenapa muka kamu kayak gitu, ya aku ceritain lah gitu. Dan mamaku pun melapor ke panitia yang bersangkutan ke camp itu. Terus tapi itu di situ aku takutnya tuh Semakin ditindas. orang itu tuh tahu, dan aku kayak ngerasa ih ini anak cipu banget sih, diginiin doang masa ngadu gitu. Ya jadi takut aja sih. Oke. Dari Via gimana? Pernah nggak? Kalau saya sendiri nggak pernah ngadu. Nggak pernah. Nggak pernah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini ngadu bukan? Sekarang iya tapi perasaan dulu waktu dulu dirundung nggak pernah. Ini kayak baik mendem sendiri gitu. Apakah kamu nyaman Via ketika kamu memendam itu Enggak. sampai sekarang? Kalau sekarang udah biasa aja karena udah sering. Oh gitu, jadi kebal gitu ya. Ya.
Menurut kamu nih podcast kita sekarang ini kan sebagai wadah ya untuk kamu cerita nih ke Sobat Ngobayos, ke sosial tentang bullying yang kamu alami, ngerasa gimana? Lega, akhirnya bisa di tempat bercerita. Oh ya, semoga yang ngebully kamu ngedengar ya. Iya. Kalau misalkan biasanya kalau misalkan waktu itu pada saat itu dipendam, kok biasanya ngeredainnya gimana nih kalau pada saat itu? Ngedainnya kalau punya waktu luang malam kan, jadi sebelum tidur saya dengerin lagu dulu buat ngupain masalah hari ini. Oh, jadinya lagu ya. Soalnya dengerin lagu biasanya lebih Iya, tenang gitu ya. Cara orang beda-beda ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, menurut kalian ini pengalaman dibully kalian itu atau kalian yang merasa membuli gitu bisa mempengaruhi keadaan kalian saat ini nggak sih? Kayak mungkin kalian jadi lebih sensitif atau gimana? Dari Cia dulu deh. Waktu di Rundong nih kan, kan orangnya sensitif, cuma karena mungkin kan sering di Rundong, jadi mungkin udah biasa aja kayak asupan makan biasa aja. Jadi kayak lebih kebal aja Jadi sekarang. nggak mempengaruhi apa-apa ya? Nggak. Jadi lebih kebal mungkin ya sekarang ya. Kirain setelah dibully dari ekstrovert pindah ke introvert. Sudah extrovert gitu ya. Oke, kalau Farhan gimana nih? Karena dulu tuh bullyingnya dalam pertemanan kan. Jadi sebelum itu tuh aku kalau kamu berteman sama aku ya udah aku welcome aja, dan apa ya, aku tuh juga berharap kalau hubungan kita tuh bisa lanjut gitu. Tapi sekarang setelah dibully itu aku nyari temen kayak lebih waspada gitu. Hati-hati ya. Takutnya tuh seseorang itu mendekati aku karena dia mau apa Sesuatu. Mungkin kita harus lebih apa ya, Hati-hati. Jangan Iya, benar. terlalu terbuka dulu Yes. ya kalau misalnya Benar. baru banget. Karena orang sekarang susah ditebak ya guys. Oke, buat Kak Fia dan Kak Valen nih, segitu dulu nih bincang-bincang kita tentang perundungan atau bullying. Thank you banget udah ngeluangin waktunya, udah mau men-sharingkan keresahan kalian untuk Sobat Ngobayos yang ada di rumah. Begitu juga dengan Miss Marisa dan Kak Cecil. Mungkin itu yang bisa kita obrolin pada pertemuan kali ini. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di episode-episode selanjutnya. Mungkin Nah. biar lebih seru lagi ya di episode selanjutnya. Iya. Jangan lupa nonton ya kalian. Oke, sebelum kita selesai nih, Kak Fia, Kak Valen punya nggak nih pesan untuk Sobat Ngobayos yang ada di rumah? Quotes. Yes, Kak Valen dulu deh, pesan apa nih yang mau disampaikan ke Sobat Ngobayos? Jadi kalau kalian itu merasa sudah ditindas, sebaiknya tuh pelan-pelan ngejauhin orang itu, terus atau enggak kalau udah mau jauh dari orang itu juga ditegur, dan pintar-pintarlah dalam mencari pertemanan, karena nggak semua pertemanan itu membawa dampak yang positif bagi kita. Benar. Dan kalau masalah ngadu atau enggak gitu, itu tergantung kalian, tergantung, karena banyak yang pengen sharing, banyak juga yang pengen mendem, dan itu gimana nyamannya kalian aja. Oke, thank you Kak Valen buat Bagus banget pesannya. ya quotesnya. Kalau dari Kak Fia gimana nih? Kalau dari aku, kalau asal dirundung nih, jangan sedih, bisa aja. Mungkin dia pengen berteman lebih dekat sama kita, cuma nggak tahu caranya gimana, jadi cara rundung gitu. Gitu. Jadi pesannya jangan sedih ketika dibully. Boleh aja sedih, cuma jangan terlalu larut dalam kesedihan. Oke, Mungkin jangan lama-lama. bisa dibicarakan juga gitu ya sama teman. Dikomunikasiin lagi. Bener ya, mungkin maksud dia ngebully pengen deket tapi Iya, caranya salah salah. gitu ya. Gitu. Bagus ya. Oke, luar biasa ya pesan dari Kak Fia dan Kak Valen. Kalau dari Miss Marisa sendiri nih ya, pesannya jangan menganggap sesuatu hal itu kecil. Nah, kebaikan dan ketidakbaikan itu punya nilai, punya harga gitu. Nah, jadi kita itu harus sebagai manusia ya harus tetap bisa menjadi dampak seperti yang dibilang Kak Valen tadi untuk orang-orang di sekitar. Tapi dampaknya bukan dampak negatif, melainkan dampak yang positif. Kalau dari Kak Cecil nih. Kalau dari aku, kita sebagai manusia tuh tentu harus menambah pengetahuannya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian merasa ada ditindas nih atau dirundung, mungkin bisa cari-cari di internet atau dengan ikut webinar-webinar gitu. Jangan biarkan dirinya memendam terus gitu loh. Karena itu juga Bahaya. suatu pelajaran untuk kita semua gitu. Biar kita juga makin mengerti gitu ya, untuk menambah-nambah dari Pia, Valen, dan juga Miss ya. Oke, sekali lagi thank you nih buat Via dan buat Valen. Nah,
kelupaan nih Marisa. Biasanya sebelum kita mengakhiri podcast, kita itu punya yang namanya Sesi diantara. Oke. Jadi kita akan memberikan pertanyaan untuk Kak Valen dan Kak Pia, dan mereka akan memilih satu jawaban di antara dua itu. Mungkin Mulai ya? Kak Cecil silahkan. Kalian nih kalau misalnya milih temen, lebih suka temen yang introvert atau extrovert sih? Pia dulu. Tergantung akunya. Lagi mau extrovert atau introvert. Oh gitu. Berarti Tapi lebih milih ke extrovert. extrovert yang sama dengan kita. Iya. Oke. Kalau Kak Valen? Mungkin ekstrovert, tapi kalau ekstrovert kayak dia Iya. orangnya tuh barbar banget. iya. Akunya jadi malu kalau dia yang ngapa-ngapain. Oke. Jadi lebih baik diem aja. Next Kak Cecil. Nice, gak apa-apa kok. Nah, dari Marisa nih, kalian kan pasti punya sekelompok temen nih ya, dan mungkin pasti kelompok temennya bukan 1-2 ya. Mungkin kalian pernah ngerasa nih, ini nggak bener nih, ini toxic nih, gitu. Ini nggak bener nih, gitu. Nah tapi karena kita kadang kan manusia itu punya rasa nggak enak, gitu ya, nggak berani untuk ngomong enggak, gitu. Nah ketika kalian berada di sekelompok teman itu, kalian lebih memilih meninggalkan atau ditinggalkan? Konteksnya dalam berteman itu. Lebih milih meninggalkan sekelompok teman itu, atau kalian menunggu nih mereka yang meninggalkan kita? Ya lebih baik meninggalkan lah. Kalau ditinggalkan kitanya jadi sakit hati. Iya benar. Kadang mungkin kayak terlalu lama juga, kadang kayak makin Gitu ya. Kalau kami yang gimana? Sama kayak cakaran ini. Memilih untuk meninggalkan. Oke. Emang lebih baik gitu sih ya. Walaupun dikira fake tapi tetap aja. Benar-benar. Karena memang kita harus keluarnya dari lingkungan yang menurut kita Merusak membangun kita. kita. Iya. Oke, next Kak Cecil. Yang kedua, kalau misalnya kalian nih healing, kalian lebih milih healing ke tempat terbuka atau di rumah aja kayak main game atau dengerin musik dan lain-lain? Kalau secara pribadi aku lebih milih ke tempat terbuka. Extrovert ya. Kerja Ada tugas kalian. Udaranya lebih segar Iya, ya. iya, iya. Itu kalau pagi-pagi. Oke. Iya pagi-pagi bener. Kalau Pia paling gimana ini? Campur. Jadi keluar terus juga Tergantung juga kali ya, tergantung kondisi hatinya lagi gimana gitu. kadang tuh juga sambil healing tuh keluar terus nyari angin terus sambil dengerin musik gitu. Kan enak ya kalau kayak gitu. Bener sih, cara orang beda-beda ya guys ya. Oke, lanjut Kak Cecil. Boleh. Lalu kalian nih kalau misalnya ada masalah bully di hidup kalian, itu lebih milih ngadu atau dipendem? Pilih speak up atau bener? Kalau dari aku mungkin mendem sih karena aku tuh beberapa kali juga ngadu ke mama aku sama ke papa aku bilang kamu tuh harus lawan kalau kayak gini, tapi ya gimana cara ngelawannya. Nah, karena mungkin maksud dari orang tua itu gini, nggak selamanya kalian bisa ngadu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, kita tuh nggak selamanya bisa bergantung ke orang gitu, karena kan itu dirinya kita gitu. Jadi harus kita yang save diri kita sendiri, menyelamatkan diri kita sendiri dari orang-orang yang ngebully kita. Gitu. Bener. Tapi Jadi- mungkin aku dapat dari sisi lain juga, kalian tuh mengadu bukan untuk mencari perlindungan ya, tapi untuk lebih apa ya? Biar Lebih tenang relax, lah iya. gitu. Gitu. Nah, tapi kan si orang tua nggak ngerti ya maksudnya Nggak dia ngerti, ngadu iya, itu mungkin apa belum ngerti gitu, gitu atau ya. mau supaya orang tuanya menindaklanjuti kayak di camp tadi kan gitu. Tapi memang benar juga sih kita harus tetap punya Yes. pertahanan Oh, iya dalam benar, diri kita pertahanan sendiri. diri. Kalau Pia gimana? Seperti yang Miss bilang tadi, nggak semua harus dicintai. Dia kebanyakan mendem. Mendem juga ya. Mendem juga. Oke. Nggak diceritain itu, tapi dari kitanya juga kita harus berani gitu. Bukan berarti kita mendem, kita semakin lemah, akhirnya kita semakin ditindas sama orang. Begitu. Ada lagi Kak Cecil? Mungkin segitu aja. Oke. Jadi Sekali lagi terima kasih banyak Valen dan kami ya. Terima kasih banyak juga buat Sobat Ngobayos yang sudah nonton kita nih dari tadi sampai penutupan ini. Mungkin itu aja untuk hari ini ya Sobat Ngobayos. Semoga podcast kita kali ini bisa memberkati Sobat Ngobayos semua yang ada di rumah. Nah, kalau ada pertanyaan ini atau saran silahkan komen di bawah. Silahkan kasih masukan untuk kita. Jangan lupa juga di like dan subscribe. Dan yang paling penting, Sekolah Yosudarso Bandung sudah membuka pendaftaran untuk siswa-siswi dari TK, SD, dan SMP.
untuk linknya atau info lebih lanjut nanti kita tampilkan, maaf. Nanti kita tampilkan di deskripsi podcast ini. Oke, mungkin segitu dulu semuanya. Sekali lagi terima kasih.